Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam acara podcast di Diklat Latsar CPNS Perhubungan tahun 2024. Sebelum mengawali podcast atau ngobrol-ngobrol santai pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya M. Satriatama Gilang Ramadan eh, dari instansi UPBU Teguh Cut Ali yang mana di sini berlaku sebagai host. Nah, sebelum memulai acara podcast pada hari ini, izinkan untuk tamu undangan yang sangat istimewa pada hari ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Ya, Mas halo, Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Wawan Setiawan dari instansi BPTD kelas 2 Sulawesi Selatan, tepatnya di Satpel Penyeberangan Garongkong. Terima kasih. Baik, dengan Mas Wawan ya. Mas Wawan ini penempatan di Sulawesi Selatan. Tapi untuk asalnya dari mana, Mas, kalau boleh tahu? Kalau asalnya Wong Palembang, Oh, Sumatera Wong Selatan. Palembang. Berarti udah siap mengabdi untuk negara ya. Ya, Asal dari siap, siap Sumatera ditempatkan di Selatan mana tapi saja. penempatan Sulawesi Selatan. Ya, siap. Nah, untuk berhubung kita berada pada tahap latsar atau latihan dasar calon pegawai negeri sipil. Nah, saya akan coba ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mas Wawan terkait ya dunia dari CPNS inilah. Nah, apalagi dalam dunia yang sudah berkembang maju saat ini. Saya mau nanya nih buat Mas Wawan, bagaimana cara Mas Wawan sebagai calon pegawai negeri sipil dalam menghadapi era digital yang sudah sangat berkembang pada saat ini, Mas? Oh, ya, terima kasih Mas Gilang. Ya, di era seperti sekarang ini penuh kemajuan di bidang teknologi. Jadi tentu seorang ASN itu harus mampu mengelola diri serta mampu beradaptasi dengan baik. Nah, adapun Mas Gilang, sebetulnya terdapat satu hal penting yang bisa dilakukan oleh seorang ASN di era digital, yaitu soal pemahaman literasi digital. Sangat menarik ya jawaban dari Mas Wawan ini. Tapi yang seperti Mas Wawan kutip barusan terkait literasi digital. Nah, kan mungkin dari teman-teman penonton setia kita ini masih ada yang belum mengerti ya apa itu pengertian literasi digital. Mungkin dari Mas Wawan bisa memberikan pengertian secara singkat dan yang mudah dipahami itu Mas terkait literasi digital. Ya. Literasi digital sendiri merupakan pemahaman tentang teknologi dan tren digital yang relevan dengan pekerjaan kita, Mas. Jadi ini juga termasuk pemahaman tentang aplikasi, platform media sosial, dan alat lainnya yang meningkatkan efisiensi kerja. Tentu dengan menerapkan 4 pilar penting literasi digital, Mas. Gitu, Mas Gilang. Jadi dari literasi digital itu masih ada poin-poin lagi di dalamnya ya Mas. Ya, begitu, Mas. Oh, jadi yang Mas maksud dari 4 pilar itu terdiri dari apa saja Mas? Mungkin bisa Mas Ya, Wawan jelaskan. baik. Ya, baik, Mas Gilang. Dari 4 pilar itu terdiri dari yang pertama yaitu digital skill. Jadi di mana seorang individu itu harus mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Terus yang kedua itu digital culture. Jadi di mana itu merujuk pada norma dan praktik penggunaan teknologi digital di dalam masyarakat. Terus yang ketiga itu digital etik, di mana kita harus mampu mengontrol dan menyesuaikan diri saat bersosialisasi dengan masyarakat dengan sopan dan bijak. Terus yang terakhir yaitu digital safety, di mana ini merupakan kemampuan perlindungan data pribadi pada keamanan digital. Sangat menarik ya dari 4 pilar yang sudah Mas Wawan sampaikan. Namun dari keempat pilar tersebut apakah bisa mengembangkan talenta dari kita dari diri kita sendiri, Mas? Misal kan ini yang kita bahas terkait era digital. Apakah dari keempat pilar tadi bisa mengembangkan digital talent yang ada pada dalam diri kita? Mungkin juga bisa dijelaskan apa itu digital talent, Mas? Ya, baiklah Mas Gilang. Jadi
saya sendiri menilai digital talent itu diartikan sebagai sumber daya manusia dengan kemampuan menguasai teknologi digital. Jadi sebuah studi yang pernah dilakukan oleh Microsoft menyebutkan bahwa digital talent itu merupakan kunci penting dalam transformasi digital. Jadi erat sekali kaitannya dengan ASN yang smart sendiri, yaitu untuk mendukung transformasi digital sehingga ASN dituntut untuk memahami dan mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi. Oh, berarti seperti itu ya, Mas. Kaitannya antara digital talent dengan smart ASN yang pada saat ini, apalagi diaplikasikan pada diri kita sendiri itu sangat berhubungan dengan erat ya, Mas, dari keduanya Ya itu. begitu. Nah, ini cukup menarik menurut saya. Kemudian apa hal-hal yang perlu kami terapkan pada digital talent? Misalnya apa yang perlu kami sebagai calon ASN terapkan pada kehidupan yang sangat berkembang pada saat ini? Oh, ya, baiklah. Jadi di sini seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi pada bidang pekerjaan dan pelayanan masyarakat, maka semakin meningkat juga kebutuhan birokrasi. Jadi dengan adanya kemampuan digital talent yang dimiliki ASN, terkhusus dari era-era modern seperti sekarang ini, jadi dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas, begitu Mas Kino. Baik, Mas Wawan. Mungkin terakhir, mungkin ada yang bisa Mas Wawan sampaikan terhadap para calon ASN yang saat ini sedang melaksanakan latsar. Mungkin ada pesan-pesan untuk rekan-rekan kita. Ya. Jadi untuk rekan-rekan seperjuangan yang sekarang masih latsar sama-sama, terus berinovasi, jangan lelah, terus semangat dalam berjuang. Baik, terima kasih Mas Wawan. Jadi Ya, eh, terima kasih. teman-teman penonton setia channel kami dapat disimpulkan bahwasannya era digital saat ini tuh sangat berkesinambungan dengan calon ASN, apalagi yang seperti sudah disebutkan oleh Mas Wawan tadi, terdapat 4 pilar yang dapat eh, membangun dalam era digital ini. Yang pertama ada digital skill, digital etik, digital culture, dan juga digital safety. Yang mana keempatnya pasti sangat berhubungan satu sama lain. Yang mana diharapkan dari keempat pilar tersebut dapat mencerminkan dan dapat menciptakan calon ASN yang sangat terampil dan juga sangat cerdas dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan yang sudah diamanahkan terhadap ASN tersebut. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu yang sangat singkat ini, saya akhiri. Sebelumnya terima kasih kembali kepada Mas Wawan Ya, terima kasih juga Mas Gilang. sudah menyempatkan waktunya. Jika ada salah dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.